Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dalam channel Paw Treatment, channel perawatan anjing dan kucing. Seperti janji saya sebelumnya, di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang makanan yang baik dan tidak baik diberikan bagi anabul, terutama anjing. Uh, tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan, ke pembahasannya, tidak bosan-bosannya saya mohon teman-teman untuk bersama-sama ikut mendukung, mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke media-media sosial milik teman-teman. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Di sini makanan yang saya maksud adalah sayuran dan juga buah-buahan yang baik dan tidak baik untuk diberikan bagi anabul kita, bagi anjing kita. Jadi nanti segmen tentang buah-buahan ini akan dibagi menjadi dua ya teman-teman, agar tidak terlalu panjang dan tidak juga membosankan. Dan untuk segmen yang pertama ini saya akan membahas tentang buah-buahan yang baik dan tidak baik diberikan bagi anabul atau anjing kita. Dan yang segmen berikutnya saya akan membahas tentang sayuran yang tidak baik dan baik diberikan untuk anabul. Mohon maaf, mungkin ada yang berpikiran, wah, belagu banget nih, udah zaman sulit makan seperti ini, zaman serba sulit seperti ini, kok memberikan makanan bagi anjing. Mohon maaf, teman-teman, bukan gitu maksudnya. Saya di sini hanya ingin sharing informasi yang saya baca dari sebuah jurnal kesehatan bagi anabul tentang makanan-makanan itu. Apabila teman-teman nanti memberikan makanan buah atau apa gitu, tahu oh makanan ini ternyata baik, oh makanan ini buah ini ternyata tidak baik. Lagi pula buah-buahan ini tidak melulu buah-buahan yang mahal ya teman-teman, buah-buahan yang mahal. Dan yang paling penting adalah anjing itu memang dianjurkan makan buah-buahan, tapi dalam porsi yang sangat sedikit sekali, bukan pada porsi yang besar. Nah, nanti dalam video ini teman-teman akan melihat atau mengetahui dengan jelas bagaimana sih buah-buahan yang baik dan tidak baik itu. Buah-buahan pertama yang diklasifikasikan baik buat anabul kita atau buat anjing kita adalah apel. Apel itu dikatakan baik karena banyak mengandung vitamin A, C, juga fiber atau serat. Apabila teman-teman ingin memberikan apel kepada anjing teman-teman, berikan pada porsi yang kecil saja ya teman-teman. Caranya adalah dengan cara mencucinya, kemudian mencuci bersih, kemudian membuang bagian tengahnya atau bijinya. Biji apel ini dipercaya akan mengakibatkan keracunan pada anjing dan juga mengakibatkan anjing kemungkinan akan mengalami yang namanya tersedak. Berikutnya, buah-buahan yang baik dimakan oleh anjing adalah pisang. Pisang ini banyak mengandung vitamin, biotin, kaya akan potasium, serat atau fiber, rendah kolesterol, dan juga kaya akan natrium. Berikan pisang dalam porsi yang kecil aja, sebagai cemilan sekali-sekali bagi anabul kita, bagi anjing kita. Di samping banyak manfaat dari pisang ini, pisang juga tinggi akan kadar gula, jadi tidak boleh diberikan terlalu sering ya teman-teman bagi anabul kita. Apabila teman-teman ingin memberikan pisang pada anabulnya, pastikan untuk mengupas kulitnya. Walaupun kulit pisang tidak beracun, tapi kulit pisang ini termasuk sulit dicerna oleh pencernaan anjing dan juga akan mengakibatkan anjing mengalami tersedak. Selanjutnya adalah blueberry. Buah yang kaya dengan antioksidan ini juga baik ya teman-teman apabila dikonsumsi oleh anjing, karena dapat mencegah kerusakan sel dan juga menguatkan gigi taring anjing. Berikan pada porsi yang lagi-lagi sedikit aja ya teman-teman buat anabulnya. Jangan terlalu banyak, jangan berlebihan, karena memang kan yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Setelah blueberry ada melon. Buah melon terkenal kaya akan kadar air, serat, dan rendah kalori. Sangat baik apabila dikonsumsi oleh anjing, tapi tetap dalam porsi yang kecil saja, tidak berlebihan ya teman-teman. Di balik semua kelebihannya,
yang telah saya sebutkan tadi, melon dan juga buah-buahan yang saya sebutkan sebelumnya itu pisang sangat tinggi kadar gulanya. Jadi tidak baik untuk dikonsumsi bagi anjing yang mengalami kegemukan atau obesitas dan anjing yang punya riwayat penyakit diabetes. Buah sehat berikutnya setelah melon ada mangga. Mangga sehat bagi anabul, bagi anjing kita untuk diberikan pada porsi yang kecil saja teman-teman, tetap porsi yang kecil saja. Mangga ini banyak mengandung beta karoten, alfa karoten, potasium, vitamin A, B, B6, C dan juga vitamin E. Sebelum diberikan pada anabul, usahakan untuk dicuci, dikupas, dan dibuang bijinya ya teman-teman. Karena kan anjing ini beda dengan binatang lain yang memang mengkonsumsi buah-buahan. Seperti misalnya gajah atau monyet, itu beda ya teman-teman. Mereka tidak bisa membuangnya sendiri. Mengapa bijinya itu harus dibuang? Jangan sampai termakan atau terkonsumsi oleh anabul. Karena biji mangga ini dipercaya atau dikabarkan ya teman-teman mengandung sedikit sianida. Apa itu sianida? Sianida adalah racun yang membuat tubuh tidak bisa mengkonsumsi atau menggunakan oksigen dengan sebagaimana mestinya. Jeruk juga sangat sehat atau sangat baik diberikan bagi anjing peliharaan kita pada porsi yang tetap kecil saja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jeruk ini kaya akan vitamin C, serat atau fiber dan potasium. Potasium atau kalium ini dari jurnal yang saya baca, jurnal kesehatan yang saya baca adalah zat yang mengendalikan fungsi sel saraf dan otot, terutama otot jantung, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan juga mengatur tekanan darah. Jadi ini berdasarkan apa yang saya baca, bukan saya mengarang-arang sendiri ya teman-teman. Juga jeruk, sebelum memberikan jeruk pada anabul, pastikan untuk membuang bijinya, pastikan juga untuk mengupasnya karena tidak baik untuk pencernaan anabul. Lalu ada nanas, si buah bermahkota, buah tropis yang juga baik untuk anabul, untuk anjing kita. Caranya adalah dengan dikupas, dicuci bersih dan dikupas dulu. Nanas ini baik karena mengandung bromelin. Bromelin itu adalah enzim yang memudahkan tubuh untuk menyerap protein. Buah asal Eropa itu raspberry baik bila dimakan oleh anjing dalam porsi yang tetap kecil saja. Karena banyak mengandung antioksidan, rendah gula, rendah kalori, tinggi serat, banyak vitamin C dan juga ada anti radangnya. Tetap diberikan pada porsi yang kecil saja ya teman-teman, karena di samping manfaatnya begitu banyak, raspberry juga ada sedikit racun xilitol. Racun xilitol ini adalah racun yang sangat berbahaya bagi anjing, apalagi oleh kucing. Jadi kucing tidak boleh sama sekali. Kalau anjing masih boleh, tapi dalam porsi yang kecil. Racun xilitol ini bagi anjing dapat mengakibatkan gula darah rendah, kerusakan hati pada anjing. Xilitol juga biasanya terdapat pada permen, pasta gigi dan juga pada obat kumur manusia. Buah stroberi yang tinggi serat, kaya vitamin C, juga bermanfaat bagi kesehatan anjing. Yaitu salah satunya adalah untuk memutihkan gigi anjing pada saat anjing memakannya. Tapi seperti buah-buahan sebelumnya, stroberi ini diberikan pada porsi yang kecil saja, sedikit saja, karena kandungan gulanya yang tinggi. Buah semangka ini selain baik bagi manusia, juga baik bagi anabul, bagi anjing. Karena banyak mengandung karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, magnesium, vitamin, dan masih banyak lagi. Tetap ya teman-teman, apabila ingin memberikan semangka bagi anabul Anda, pastikan untuk membuang bijinya, karena biji semangka ini walaupun tidak beracun, tapi dapat menyebabkan penyumbatan usus. Namanya mirip dengan nama penyanyi top tanah air,
Ya, buah persik. Buah persik ini kaya dengan serat, vitamin A, dan juga dapat melawan infeksi. Tapi sama dengan buah-buah sebelumnya, buah persik ini baik apabila diberikan pada porsi yang sedikit saja. Tapi tetap berhati-hati dengan bagian dalamnya. Bagian dalamnya atau bagian tengah-tengahnya itu seperti pada buah apel sangat tidak direkomendasikan diberikan pada anjing karena mengandung sianida. Sianida itu juga telah disebutkan sebelumnya, itu racun yang dapat mengakibatkan tubuh gagal dalam mengkonsumsi oksigen. Jadi apabila teman-teman ingin memberikan persik, cukup bagian daging buahnya saja. Buah lainnya yang kaya manfaat bagi anjing kita adalah buah pir. Buah pir ini dalam jumlah yang kecil sangat bermanfaat bagi anjing karena banyak mengandung tembaga, vitamin C, vitamin K, serat, dan dapat mengurangi resiko stroke. Jangan lupakan buah yang satu ini, buah tropis yang mudah dijumpai di mana-mana dan harganya juga relatif murah, pepaya. Daging buah pepaya sangat bermanfaat bagi anabul dalam jumlah yang sedikit ya teman-teman. Tapi pastikan untuk membuang bijinya terlebih dahulu karena biji buah pepaya itu tidak baik untuk pencernaan anjing karena dapat menyebabkan penyumbatan usus. Pasti sudah banyak yang tahu ya, ini adalah buah cranberry. Buah cranberry berasal dari bagian utara Amerika Serikat. Kaya dengan nutrisi, rendah kalori, dapat mencegah infeksi saluran kencing atau saluran kemih, tapi tidak untuk mengobatinya. Dalam jumlah yang kecil tentu saja. Setelah tadi kita sama-sama menyimak buah-buahan yang boleh atau baik diberikan bagi anjing dalam jumlah porsi yang sedikit, sekarang kita masuk ke buah-buahan yang tidak baik atau tidak boleh dikonsumsi oleh anjing. Yang pertama adalah alpukat. Alpukat ini tidak boleh sama sekali dikonsumsi oleh anjing. Mengapa? Karena dapat mengakibatkan muntah dan juga diare pada anjing. Buah selanjutnya yang tidak boleh dikonsumsi oleh anjing adalah ceri. Buah ceri ini yang biasanya digunakan sebagai pemanis atau penghias kue tar atau black forest tidak boleh sama sekali dimakan oleh anjing karena dapat mengakibatkan pupil mata anjing menjadi membesar, kesulitan bernapas, dan juga gusi merah. Gusi merahnya bukan gusi merah sembarang gusi merah ya teman, tapi gusi merah yang merupakan tanda seekor anjing mengalami keracunan sianida yang mengakibatkan kesulitan untuk bernapas. Selanjutnya ada anggur yang merupakan buah yang tidak boleh dimakan oleh anjing. Tidak boleh karena bersifat beracun dan mengakibatkan gagal ginjal akut mendadak. Cukup seram juga ya teman. Demikian teman-teman video saya kali ini. Dan terima kasih telah menonton. Semoga sharing info kali ini dapat berguna bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.